Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum bisa memastikan partisipasi Martin Paes untuk melawan Irak dan Filipina di FIFA Matchday Juni 2024. Terkait hal itu, PSSI mengatakan ada satu proses lagi yang harus dilewati Martin Paes untuk bisa membela Timnas Indonesia. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati, kata Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Martin Paes secara resmi telah menjadi WNI seusai menyelesaikan proses pengambilan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa, 30 April 2024. Kiper berpostur 192 cm itu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki ambisi membawa Timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia 2026. Akan tetapi, Shin Tae-yong mengatakan akan melihat situasi Martin Paes terlebih dulu hingga akhir Mei 2024. Memang sudah sumpah, Martin Paes, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana, kata Shin. Selain Martin Paes, ada pula Kelvin Verdong dan Jens Raven tengah mengurus proses naturalisasinya. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa bermain di Juni nanti, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, PSSI terus mengupayakan agar Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia di 2 laga mendatang. Kalau Martin Paes ada satu tahapan lagi yang harus kita laksanakan, ucap anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Kami lagi kerjakan itu, bukan perpindahan federasi. Ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain, ujarnya menambahkan. Kemungkinan proses ini adalah untuk menyelesaikan masalah soal aturan FIFA yang menjadi kendala Martin Paes dinaturalisasi di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Hal ini karena kiper FC Dallas itu ternyata sempat membela Timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Maka dari itu, naturalisasi Martin Paes dilaporkan harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Sementara yang lain Verdon dan Jens Raven itu mudah-mudahan bisa kami kerjakan dengan cepat, kata Arya. Pokoknya dikerjakan, ada perkembangan. Nanti tiba-tiba udah ada hasil aja, tambahnya. Shin Tae-yong berambisi mengantar Timnas Indonesia menyapu bersih kemenangan di 2 laga tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan berhadapan dengan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni. Kedua pertandingan ini rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Situasinya, Indonesia hanya butuh 1 kemenangan atau 3 poin untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Saat ini tim Merah Putih bertengger di peringkat kedua grup F fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Indonesia membukukan 7 poin dari 4 pertandingan. Seperti saya katakan tadi, saya berpesan ke pemain agar bisa menang dalam 2 pertandingan, melawan Irak dan Filipina, kata Shin. Sebelumnya, saat ditanya soal persiapan tim menuju pertandingan, Shin menyebut sudah siap. Sejumlah nama sudah ia persiapkan dipanggil sambil melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan Juni nanti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa meraih kemenangan dalam 2 pertandingan tersebut, katanya. Saat ini Liga 1 2023-2024 di fase Championship. Artinya ada potensi pemain dari 4 klub yang tampil di Championship akan dipanggil. Kondisi pemain yang tak main juga akan dipantau. Begitu pula dengan pemain-pemain naturalisasi yang berkiprah di luar negeri. Belum tentu semuanya dipanggil, sebab situasi terakhir sang pemain yang akan menjadi penentu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pihaknya sedang berusaha keras agar proses 3 pemain keturunan bisa cepat selesai demi membela Timnas Indonesia.
Sejauh ini ada 3 pemain keturunan yang sedang diproses administrasinya oleh PSSI, yakni Martin Paes, Kelvin Verdonk, dan Jens Raven. Bahkan, Martin Paes sudah menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kiper FC Dallas itu tinggal melengkapi persyaratan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia sebelum akhirnya membela tim Merah Putih. Adapun untuk Kelvin Verdonk dan Jens Raven sudah datang ke Indonesia beberapa waktu lalu untuk memulai proses naturalisasi. Kedua pemain itu harus menjalani sumpah terlebih dahulu sebelum membela timnas Indonesia. Jika proses ketiga pemain itu cepat selesai, maka mereka bisa membela timnas Indonesia. Terdekat, timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada 6 dan 11 Juni 2024. Kami usahakan tiga-tiganya bisa bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Antara. Lanjut Erick Thohir, Martin Paes mempunyai peluang yang sangat besar untuk membela timnas Indonesia pada Juni nanti. Saat ini, ia tinggal menyerahkan dokumen pelengkap untuk didaftarkan sebagai pemain timnas Indonesia. Pemain Indonesia di luar negeri, kami sedang menunggu konfirmasi Martin Paes, imbuh Erick Thohir. Sedangkan 2 pemain lainnya yang dalam proses naturalisasi yakni Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Saat ini kedua pemain itu menantikan pengambilan sumpah menjadi WNI. Erick Thohir bertekad agar proses pengambilan sumpah Kelvin Verdonk dan Jens Raven bisa dilaksanakan Mei 2024. Setelah itu, tinggal mendaftarkan kedua pemain untuk membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Mesti angkat sumpah, lagi menunggu. Mudah-mudahan minggu ketiga Mei, ucap Erick Thohir. Perlu diketahui, Kelvin Verdonk merupakan pemain asal Belanda yang membela klub NEC Nijmegen. Bek berusia 27 tahun itu memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Meulaboh, Aceh. Sedangkan, Jens Raven juga merupakan pemain asal Belanda yang bermain sebagai penyerang di FC Dordrecht. Pemain berusia 18 tahun itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Kalau sudah angkat sumpah, ia bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Arya Sinulinga, angkat bicara soal isu timnas Indonesia lawan timnas Portugal di FIFA Matchday. Arya mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat selama 2024. Timnas Indonesia memang terus membangun kekuatan dengan menaturalisasi pemain keturunan. Selain mendatangkan pemain, PSSI juga mencari lawan-lawan kuat, salah satunya yang sudah dihadapi adalah timnas Argentina. Duel timnas Indonesia versus Argentina tersaji di FIFA Matchday Juni 2023.